Mural anime One Piece muncul di sejumlah wilayah di kota Solo, Jawa Tengah, di antaranya di kawasan Kampung Sewu, Jebres, Pasar Kliwon, dan wilayah Kecamatan Laweyan. Pemirsa, gambar One Piece dibuat warga di Jalan Kampung Losari RT 4 RW 2 Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Solo. Menurut warga, gambar dibuat saat bergotong royong menghias kampung menyambut HUT ke-80 Indonesia. Salah satu warga mengaku awalnya warga membuat logo HUT ke-80 RI, namun ternyata ada gambar One Piece di bawah logo HUT RI. Gambar di ini artinya yang di jalan. Kalau di jalan saya cuma baru tahu nih, saya nggak jarang keluar. Kalau saya di rumah nunggu toko. Itu apa? Ini tadi malam atau tadi pagi baru ada atau gimana? Tadi malam saya tahu, buatnya saya tahu. Cuma saya kira kan bikin logo 80 tahun RI, ya UTRI itu. Cuma kok ini gambar ini apa sih kok kayak ini? Loh, ini kok kayak bajak laut. Loh, bajak laut itu kok kayak cerita-cerita orang-orang di sana gitu loh. Kayak di YouTube. Kayak di YouTube, saya lihat di YouTube ada itu truk, ada bendernya seperti itu. Lah ini ada motif apa, ada gerakan apa atau apa, kita nggak tahu. Cuma ya monggo lah, itu bukan anak kita juga nggak bisa mengintervensi ke pihak lain. Itu kan RW 2, saya RW 1. Nah kebetulan saya juga RT di sini, RT 4 sini. Cuma kita nggak mau ikut campur, nanti nggak malah. Viral di media sosial, mural karakter One Piece di Sragen, Jawa Tengah dihapus oleh petugas. Tapi TNI bantah lakukan intervensi untuk hapus mural itu. Mulai muncul. Mural anime One Piece di Jalan Kampung Dukuh Dayu, Desa Jurangrejo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dihapus. Video penghapusan ini viral di media sosial. Dalam video yang beredar, mural menampilkan lambang karakter bajak laut Shirohige dalam anime One Piece. Mural tersebut dihapus oleh warga dengan pengawalan seseorang yang diduga aparat TNI. Sementara itu, penghapusan mural tersebut telah dikomunikasikan oleh TNI dan Polri. Pendekatan persuasif juga dilakukan pada warga agar tidak salah paham. Di sisi lain, TNI membantah ada intervensi dalam penghapusan mural di Jalan Karangmalang, Sragen itu. Meski tak membantah bahwa ada seorang babinsa yang berada di lokasi tersebut, namun Dandim 0725 Sragen, Letkol Julianto Wuwung membantah adanya intervensi atau pengawasan yang dilakukan TNI pada warga untuk menghapus mural tersebut. Penghapusan mural tersebut diklaim sebagai hasil koordinasi semua pihak dari aparat keamanan, perangkat desa, dan warga setempat. Penghapusan mural itu dilakukan dengan sukarela oleh warga dan perangkat desa setempat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, viral pengibaran bendera One Piece, pro kontra merebak hingga kalangan wakil rakyat. Apakah sebenarnya ada pelanggaran undang-undang atau hanya sebatas ekspresi? Kita simak perbincangan Wakil Ketua Fraksi Golkar MPR Firman Subagio, anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Andreas Pereira, dan pengamat komunikasi Firman Kurniawan berikut ini. Saya menyampaikan sangat tidak tepat dan tidak elok kalau bendera One Piece itu ada kelompok masyarakat yang memang meminta untuk mengedarkan di hari HUT proklamasi ini berbarengan dengan pengibaran bendera merah putih dan dalam satu tiang, walaupun argumentasinya toh bendera One Piece itu tidak pada posisi sejajar maupun di atasnya merah putih. Bukan itu yang kami maksudkan. Yang kami inginkan adalah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang merupakan sebuah perjuangan bangsa Indonesia yang bertumpah darah ketika itu Bung Karno menyatukan semangat dan pada seluruh rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan itu bukan sesuatu yang mudah, sehingga sepatutnya HUT proklamasi itu harus dimanangi dengan pesta kemerdekaan yang dimeriahkan bangsa Indonesia dan merupakan kebanggaan. Walau kami juga menyadari bahwa sebuah kreativitas masyarakat itu juga perlu dihormati, dihargai, namun harus pada saat yang tepat, tidak serta-merta dengan dikaitkan dengan HUT proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
tentunya kalau ditanya dasar hukum, ada ketentuan hukum bahwa bendera merah putih itu tidak bisa dipersamakan dengan bendera-bendera lain. Karena ini adalah bendera bangsa Indonesia. Bahkan di beberapa negara kalau ada bendera yang diinjek-injek oleh rakyat itu dikenakan sanksi hukum. Oleh karena itu kami minta kepada seluruh lapisan masyarakat supaya tidak terprovokasi, karena provokasi atau bentuk provokasi seperti ini kalau nanti ditanggapi negatif atau mungkin juga dimanfaatkan kelompok-kelompok yang ingin memanfaatkan, bisa menimbulkan hal-hal yang sangat negatif bagi HUT proklamasi kemerdekaan ini sangat tidak tepat. Kira-kira seperti itu. Baik, Pak Andreas tanggapannya bagaimana, Pak? Ya, jujur ya, sebetulnya awalnya saya sendiri nggak tahu gitu. Tapi kemudian yang saya tahu bahwa ya bendera gambar tengkorak ini, terus kemudian ini karena anak saya suka baca komik ini kan, kemudian ya ada wartawan yang nanya apakah pemasangan bendera seperti ini adalah tindakan makar gitu. Saya bilang, wah, kalau memasang bendera seperti ini kemudian dianggap sebagai tindakan yang makar, saya kira terlalu berlebihan lah gitu kan. Bahwa ada sebagian orang yang suka terhadap figur dan di dalam komik anime yang kemudian itu mengibarkan bendera itu, saya pikir hal yang biasalah gitu di masyarakat gitu. Kalau kita justru menganggap ini suatu tindakan makar, justru ini akan menjadi justru menimbulkan reaksi yang kontraproduktif juga untuk bangsa ini gitu kan, yang menurut saya juga tidak produktif juga. Nah, tapi kalau kita lihat ini di dalam konteks Hari Kemerdekaan, saya pikir yang sebaiknya kita menghimbau masyarakat supaya memahami bahwa pentingnya kita perayaan Hari Kemerdekaan ini terutama mengutamakan dan harus mengedepankan bendera merah putih tentunya. Dan saya kira kita melihat ini sebagai bentuk apa? Mungkin ada sebagian di masyarakat kita ingin melakukan protes secara simbolik terhadap situasi ini gitu. Nah, oleh karena itu saya kira pemerintah atau penguasa yang baik adalah bisa menangkap sinyal-sinyal simbolik seperti ini gitu, supaya kita juga ya melakukan introspeksi gitu. Protes apa yang Anda maksud melalui pengibaran bendera ini, Pak? Saya nggak tahu persis. Saya kira itu masyarakat yang mengibarkan itu yang justru yang saya ingin katakan, orang yang bijak tentu dia harus melihat ini secara dengan makna yang lebih jauh untuk ingin memahami apa sih sebenarnya maksud daripada orang mengibarkan ini gitu. Dan mari kita ajak berdialog, berbicara soal ini gitu. Tapi kalau kemudian kita memarginalkan mereka, kemudian menekan mereka, kemudian menuduh mereka, itu yang menurut saya ya malah bisa menimbulkan perpecahan di bangsa ini gitu. Artinya Anda nggak sepakat dengan pernyataan Pak BG ya, yang bahwa ini bisa mengarah kepada makar begitu? Saya nggak tahu persis apakah ada dasar yang cukup kuat untuk melakukan tuduhan seperti itu, tapi menurut saya sih terlalu jauh gitu, bahwa kita menuduh ini adalah tindakan makar gitu. Nah, saya kira lebih tepat ya kemudian ya kita ya melihat ini lebih menelusur lebih jauh sebenarnya apa sih persoalannya, karena memang bendera itu adalah simbol. Bendera itu adalah simbol, saya kira, dan di dalam situasi hari-hari menjelang kemerdekaan, peringatan Hari Kemerdekaan ini, ya tentu kita semua bangsa ini harus menghormati bendera merah putih sebagai ya bendera negara bangsa ini gitu. Itu suatu hal yang suatu keniscayaan, suatu hal yang tidak mungkin kita artinya jadinya tidak boleh dikibarkan bersama-sama dengan bendera merah putih begitu ya, apalagi khususnya di tanggal 17 Agustus. Tidak bisa kita lakukan seperti itu gitu. Dan masyarakat kita himbau supaya jangan melakukan itu lagi gitu. Tapi saya kira yang saya maksudkan adalah menuduh mereka melakukan tindakan makar. Nah, ini yang saya kira jangan sampai ini kemudian menimbulkan reaksi yang kemudian justru kontraproduktif terhadap apa yang kita.
Baik, Pak Kurniawan, kalau kita lihat dari apa yang disampaikan tadi Pak Subagio, kemudian juga Pak Andreas, dan apa yang disampaikan juga oleh Pak BG gitu ya, termasuk bahwa ini bisa ke arah makar seperti itu. Kalau Anda melihatnya bagaimana? Ini sebenarnya sisi komunikasi, keresahan masyarakat begitu, pas kebetulan saja pas lagi mau 17 Agustus, atau memang ini merupakan suatu pelanggaran pidana, atau ada sebuah rencana yang kurang baik di balik semua ini? Ya, memaknai sebuah simbol itu tidak bisa hanya dilihat dari objeknya saja, tetapi ada kaitan dengan objek-objek yang lain. Tadi dikibarkannya di sekitar tanggal 17 Agustus, kemudian juga ada peristiwa-peristiwa yang sebelumnya tadi seperti Garuda Biru, kemudian ada Indonesia Gelap dan sebagainya. Kalau kita melihat rangkaian itu nampaknya bisa dipahami. Ada sesuatu ekspresi yang ingin disampaikan kepada pemerintah, kepada penyelenggara negara. Dan ketika memilih katakanlah 17 Agustus sebagai hari yang sakral, hari yang kemerdekaan Republik Indonesia, yang mestinya tidak perlu disaingi dengan pengibaran bendera lain. Saya melihat itu ada sebuah kemendesakan dari hal yang ingin disampaikan. Jadi kalau dalam pemahaman saya sepakat dengan Pak Andreas tadi, kita terlalu jauh kalau melihat ini sebagai makar. Demikian juga tadi Pak Firman juga menyatakan apa perlunya mengibarkan bendera di waktu bersamaan dengan kemerdekaan. Tetapi yang jelas kita rasanya perlu untuk segera mencari apa aspirasi yang ingin disampaikan oleh masyarakat. Jadi kalau dilihat dari rangkaiannya nampaknya ada yang tidak puas mereka rasakan, dan justru itu yang perlu ditelusur. Apakah ini dari kalangan anak muda begitu, generasi Gen Z begitu, atau bagaimana menurut Anda? Emang ini cara mereka berkomunikasi atau ada yang lain justru piggybacking lah istilahnya? Sebetulnya semua manusia yang ingin menyatakan sesuatu itu menggunakan simbol. Jadi kalau kita lihat simbol kan tidak hanya bendera, ada emblem, ada pita dengan warna hitam atau warna pink. Jadi bukan khas Gen Z. Mereka yang ingin menyatakan sesuatu karena mungkin muatan pesannya begitu dalam, untuk memuatnya bisa menggunakan simbol. Nah, simbol itu untuk mendatangkan makna tertentu itu perlu dinegosiasikan. Jadi kalau kita lihat misalnya huruf M dengan warna kuning atau apel yang keroak digigit, itu kan tadinya tidak ada maknanya. Kemudian ketika dinegosiasikan kemudian bermakna sesuatu. Nah, demikian juga dengan pengibaran bendera. Sementara itu pemirsa, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menegaskan tidak mempermasalahkan fenomena bendera One Piece jelang perayaan HUT ke-80 RI. Hanya saja bendera One Piece tak boleh dipasang di bawah sang saka merah putih. Ya, kita sebagai bangsa harus berpikir jernih juga lah. Ini kan kemerdekaan direbut dengan darah, keringat dan air mata. Itu bendera merah putih dijahit oleh ibu almarhum Megawati Soekarno. Ya, ini terus ada lagi bendera. Ya apa sih benderanya? Jangan kau pajang di bawahnya bendera merah putih dong. Ya kan? Kan masih banyak juga orang yang berjasa. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan pemerintah memang tidak pernah melarang aktivitas pengibaran bendera apapun, asalkan tidak merendahkan bendera merah putih. Dan berikut kami hadirkan cuplikan dialog kami di Sindo Prime. Kita melihat sebetulnya ekspresi pengibaran bendera One Piece ini adalah salah satu simbol dari kegelisahan tentang situasi hari ini yang sangat bisa untuk ditangkap oleh pemerintah, begitu. Ya. Jadi nggak masalah selama tadi tidak melanggar konstitusi, tidak melanggar undang-undang. Merah putih itu ditempatkan sesuai dengan makomnya, sesuai dengan aturannya. Yang tertinggi tetap merah putih, begitu. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 itu kan mengatur secara jelas penggunaan lambang negara, bendera, bahasa, sudah jelas.
Nah itu kan diatur secara rinci dan teknis begitu ya, sebelah kanan, di atas dan lain sebagainya. Nah ini dia Kang Wamen. Nah kalau yang seperti ini, apakah merendahkan bendera merah putih? Ya saya kira tidak digunakan di acara resmi 17 Agustus, upacara, di tiang bendera resmi. Kan kalau tiang bendera resmi itu kan tiang bendera merah putih, bukan tiang lain-lain begitu ya. Tapi kalau pemasangan dengan bentuk kreativitas ya saya kira itu ruang untuk ekspresi. Rame di masyarakat yang bertanya, termasuk juga karena saya siaran di media seperti ini, apakah betul pemerintah akan menangkap apabila ada warganya yang memasang di rumahnya bendera merah putih di paling tinggi, sebelahnya ada bendera lain atau One Piece? Jadi begini, yang tidak diinginkan adalah ketika ada pelanggaran konstitusi, ketika ada free rider atau ada yang menunggangi. Jadi nggak paham substansinya apa, kemudian ikut-ikutan memprovokasi, itu kan yang dikhawatirkan. Tetapi selama ruangnya ada ruang ekspresi, ruang berdemokrasi, dan semua paham koridor di mana, kan nggak masalah begitu. Saya kira semua pernyataan-pernyataan tadi adalah mengingatkan kepada kita koridornya di mana. Dan selama ini kita melihat belum ada hal-hal yang dikhawatirkan. Dan saya lihat kita tangkap saja substansi. Polisi meminta masyarakat untuk bersama-sama mengibarkan bendera merah putih dalam menyambut kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut disampaikan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menjawab maraknya pengibaran bendera One Piece. Kami yakini seluruh masyarakat Indonesia memiliki semangat yang sama dalam memaknai kemerdekaan ini yang ke-80 pada tahun 2025 dengan bagaimana bersama-sama berupaya memajukan bangsa dan negara. Maka mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan mewujudkan untuk saat ini program pemerintah adalah Astacita, program Bapak Presiden Republik Indonesia, maka Polri akan mendukung dan serta menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat sebagai tujuan daripada mencapai Indonesia emas pada saat tahun 2045. Nah, tentunya mari kita bersama-sama sekali lagi menjaga persatuan dan kesatuan dengan mewarnai kegiatan-kegiatan kemerdekaan ini dengan rasa syukur dan perayaan, dan warnailah dan kemudian juga mari mengibarkan bendera merah putih sebagai simbolik daripada bangsa yang besar ini. Itu rekan-rekan yang bisa kami jawab terkait dengan fenomena yang ada. Ya, fenomena pengibaran bendera kepala tengkorak bertopi jerami dari serial manga One Piece di tanah air dapat tanggapan dari sebuah akun yang diduga milik Eiichiro Oda, sang pencipta manga One Piece. Dalam unggahannya di Instagram yang diduga milik Eiichiro dengan akun @eiichiro.odajp, tertulis bahwa di ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, warga Indonesia banyak yang mengibarkan bendera kepala bajak laut bertopi jerami. Akun itu menyebut aksi ini merupakan bentuk kekecewaan warga terhadap pemerintah, sedangkan para petinggi pemerintah menganggap pengibaran bendera merupakan bentuk perlawanan dan ancaman. Unggahan fenomena pengibaran bendera One Piece atau Jolly Roger ini pun menuai tanggapan beragam dari netizen tanah air. Hingga hari ini unggahan tersebut dibanjiri lebih dari 4.000 komentar dan dibagikan sebanyak 25.000 kali. Namun pemirsa, akun tersebut tak bisa dipastikan milik Eiichiro Oda. Banyak yang memperkirakan itu hanyalah buatan fans. Apa sebenarnya One Piece dan berikut penjelasannya. One Piece adalah manga karya komikus Jepang Eiichiro Oda. Cerita ini pertama kali dirilis tahun 1997. One Piece bercerita tentang tokoh utamanya Monkey D. Luffy yang bercita-cita jadi raja bajak laut. Ia pun mengajak teman-teman untuk menjadi kru bajak lautnya demi mencari harta legendaris One Piece. Selama berpetualang, kelompok Luffy menghadapi banyak rintangan dan musuh kuat. Salah satunya adalah pemerintah dunia dan angkatan laut yang sering menindas masyarakat dan dianggap berbuat jahat. Luffy dan kru bajak laut topi jerami pun ingin menghapuskan penindasan dan membela orang-orang lemah.
Bajak laut topi jerami yang dipimpin Luffy sebagai kapten memiliki bendera khas, di mana topi jerami bermakna warisan mimpi, tulang bersilang bermakna bajak laut, dan tengkorak tersenyum melambangkan semangat Monkey D. Luffy yang membara. Sementara itu, fenomena bendera One Piece di Indonesia memiliki makna yang berbeda. Di Indonesia, bendera One Piece melambangkan kebebasan, kritik, dan perlawanan. Sementara itu, bagi para penggemar di dalam dunia One Piece, cerita One Piece sendiri memiliki makna kekuatan pada loyalitas, kerjasama tim, dan tekad untuk melindungi orang tercinta. Tim Liputan iNews melaporkan.